Senior dan sahabat-sahabat yang saya dan kami muliakan, untuk menyikat waktu karena semuanya adalah tokoh, jadi saya mohon izin tanpa mengurangi hormat Al-Fakir kepada semuanya. Semuanya di hadapan kami adalah orang-orang mulia, maka kami sebut sebagai guru dan senior, juga sahabat, tokoh-tokoh di Cirebon dari berbagai kalangan. Alhamdulillah, syukur nikmat hari ini bisa bersilaturahim walaupun dengan sangat sederhana. Kami mengundang melalui WA. Kemudian menghadapi Ramadan, menyambut sebagaimana tahun lalu kami memulai tarhib atau munggahan kalau kata wong Cirebon. Alhamdulillah kita mulai di sini, dan mudah-mudahan dahulu mungkin saya khususnya dan semua sahabat bermimpi punya ruangan kecil untuk berbagai kegiatan, bermimpi punya kantor kecil untuk berbagai aktivitas. Alhamdulillah impian itu Allah berikan kepada saya, dari ruangan kecil sampai ruangan besar di Andalus City misalnya, dan di tempat ini, sehingga syukur nikmat ini acara diselenggarakan. Jadi tidak ada yang lain, dan tentu kalau ke Andalus City kumpulnya sudah sering, silaturahminya sudah sering. Oleh karena itu kami ingin dibarokahi tempat ini oleh orang-orang yang biasa berdiri qiyamul lail, tempat ini diinjak. Yang biasa bapak-bapak sujud bermunajat kepada Allah, di tempat ini duduk, dan mudah-mudahan dari kebarokahan yang Allah berikan berlimpah kepada para bapak dan ibu, tempat kami pun juga diberikan barokah. Anak-anak kami, siswa-siswa kami juga diberikan barokah. Ini ciri khas barangkali talib lil asatid, sebagai kami murid kepada mursyidin kepada kami sebagai murid kepada para asatid, para guru-guru semua. Tentu alhamdulillah kami sangat senang hadir di tengah-tengah kita ada para tokoh aktivis dari berbagai organisasi, dari akademisi, dari ormas, tentu ormas NU, ada ormas Muhammadiyah, ada aktivis di Persis, aktivis di Mujahidin, dan berbagai kalangan. Kami bersyukur, mudah-mudahan sebagaimana guru kami Kang Aib Jagasatru mengajarkan agar kita bisa diterima di banyak kalangan, dan kami atau kita bisa menyambut semua orang atau semua kalangan, organisasi. Alhamdulillah Al-Fakir ngikuti apa yang beliau nasihati, apa yang beliau ajarkan, di antaranya pada hari ini, dan beberapa kali kami mengundang bapak-bapak dan ibu-ibu bisa hadir. Oleh karena itu dengan senang hati kami mewakili bapak-bapak dan ibu-ibu minta nasihat beberapa tokoh kita di depan, ya. Ada Kang Sirot, tentu kita kenal, tokoh di NU, sesepuh kita Pak Haji Anwar Sanusi, beliau aktif sejak lama tentu di dalam kedinasan, dan tentu dengan berpengalaman berbagai hal dalam kedinasan. Prof Dedi, Masya Allah, beliau aktivis sejak pesantren Gontor, dan sekarang pun menjadi ketua senat di YIN Cyber. Pun demikian mewakili aktivis muda ini, semuanya masih muda ini kan ya. Diwakili oleh GM ya, GM Pemuda GFKPPI. Insya Allah tentu juga di sini ada Ustadz Andi dan para masyayikh, para ustadz yang saya tidak mampu menyebutkan karena waktu. Semua di sini
orang-orang mulia, orang-orang berpengalaman, ada beberapa pengacara di sini ya, yang senior dan yang junior, dan mohon izinnya nanti semuanya bisa berbicara. Mohon agar tentu berkenan menyampaikan sesuatu agar tentu Cirebon tambah barokah, Cirebon tambah adem tapi dinamis gitu ya. Adem tapi dinamis gitu. Adem tetapi produktivitasnya tinggi, maslahahnya banyak, barokahnya banyak. Itu yang kami harapkan, dan sekali lagi terima kasih. Dan kami nanam serai itu banyak. Jadi yang belum pernah dapat serai dari kami sudah siapkan. Jadi oleh-olehnya gitu. Jadi kalau orang jauh kami selalu siapkan satu karung gitu, satu karung gitu, sekaligus buat nanam. Nah, sebagian yang hadir di sini sudah pernah dapat, mau nambah lagi boleh, karena makin banyak tapi nggak sekarung kira-kira gitu ya. Nanti yang penting buat kenang-kenangan ditanam di rumah, serehnya insya Allah mudah-mudahan tambah barokah di rumahnya juga, amin. Karena Prof Dedi ini sudah ditelepon. Tadi sampai sudah di jalanan mobilnya di stop. Mohon izin diketok-ketok supaya mohon izin kesempatan beliau dengan pengalaman yang panjang dalam khidmat dalam dunia pendidikan, dalam dunia dakwah, dunia pesantren. Kami bercita-cita dan sudah mulai progres Pak Prof menjadi Cirebon International Islamic School. Karena belum ada sekolah Islam yang berprogres ke arah sana, maka sejak awal kami deklarasikan bahwa ini adalah international school, dan memang anak-anak dari TK sampai SMP menggunakan juga buku-buku dari Cambridge. Jadi anak-anak dari TK sudah terbiasa mereka dengan bahasa Inggrisnya, dan syarat mutlak buat guru-guru Qurannya lancar, Inggrisnya excellent. Itu yang menjadi standar di sekolah kami. Maka kemarin lomba basket hanya sekolah Al-Azhar saja yang ngirim nih, dengan Al-Falah, sekolah Islam. Ya Pak Lukman ya. Yang lainnya sekolah-sekolah minhum gitu. Ada Pelita Bangsa, ada Terang Bangsa, dan lain-lainnya. Jadi sekolah kita masih sangat minim untuk tingkat prestasi yang umum gitu ya. Terima kasih sekali lagi kepada semuanya atas kehadiran, kesediaan Bapak Ibu berkenan menghadiri undangan kami, dan sekali lagi jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wasyukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah, sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Al-Mukarram wal Muhtaram, Kiai saya Ustadz Dede, ya, beliau ini kiai saya, ya, makanya tidak pernah saya menolak perintah beliau gitu ya. Sami'ana wa ata'na. Jadi tapi sebagai mantan murid dulu yang agak syirir di pondok, di pesantren itu agak nakal, jadi sama kiainya tetap aja mau bolos gitu ya sekali gitu. Jadi mohon maaf Kiai. Alhamdulillah kesini saya sudah ke 3 kali, yang 1 kalinya tidak bertemu beliau, tapi saya sengaja tidak memberitahu beliau, mau silaturahim saja. Kenangan saya masih ada di beberapa YouTube ya, ketika saya diperkenankan Pak Kiai untuk meluncur di di Flying Fox itu. Disangkanya umur 66 itu waktu itu
nggak berani. Justru saya beraninya karena sudah tua gitu. Jadi ciri go internasional itu ya harus terbang. Sebagaimana juga Rasulullah SAW terbang ke level yang tertinggi, Isra dan Mi'raj gitu ya. Nah, jadi saya tidak takut itu, apalagi yang nyuruh kiai. Saya loncat aja itu. Alhamdulillah. Nah, banyak yang tanya Pak Kiai. Kebanyakan juga kiai. Kamu masih sholat enggak? Gitu. Dia bilang justru karena saya sholat jadi saya tidak takut mati. Ya. Dan filosofi dari kiai saya itu berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati aja. Oh, itu saya pegang. Jadi kalau cuma flying fox kecil lah gitu. Alhamdulillah itu satu kenangan. Katanya begitu Kiai, kalau semakin sepuh itu harus mencari kenangan yang indah. Ihfaz li nafsika qabla mautika dzikroha. Adz-dzikru lil insani umrun tsani. Jadi kalau mau punya umur yang kedua, itu harus banyak-banyak bikin kenangan. Itu sebetulnya isyarat transformasi digital. Jadi para santri di sini kalau mau internasional itu harus dunia baca semua. Dan Pak Kiai ini sudah rahmatan lil alamin dari awal ya mengikuti Kanjeng Nabi. Bahkan para pendahulunya tadi disebutkan. Nah, saya begitu kira-kira. Jadi kalau sama Kiai itu hebatnya itu orang pasti enggih gitu ya. Jadi salah pun enggih gitu. Enggih, gitu. Saya itu nggak pernah ada yang begitu. Mahasiswa tuh, maaf Prof, saya mau tanya dulu gitu. Tapi kalau sama Kiai nggak ada. Enggih gitu. Jadi sekali lagi mohon izin dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Dan ini adalah waktu yang tepat. Banyak orang yang salaman itu Idul Fitri. Justru sekarang ini, dan Pak Kiai ini keren banget ya. Saya datang, judulnya cuma untuk makan. Oh, itu keren itu. Kalau ada judul lain-lain tuh, wah ini. Jadi saya begitu selesai makan, SMP, setelah makan pulang gitu ya. Tapi kesempatan ini bagi saya keberkahan. Ya, saya bisa bersilaturahim dan ini yang penting. Yang saya hormati semua yang ada di barisan ini tidak saya sebutkan. Ini ternyata lebih senior dari saya. Cuma berapa hari lah ya. Oh. Beda sedikit aja. Kemudian ini tokoh mudanya. Yang di samping saya ini juga sama, bedanya cuma sedikit ya. Tapi tuan saya kan, nah ya dia ngaku. Habib yang tadi mengumandangkan itu saya sudah terbawa arus sebetulnya. Tinggal tidurnya aja gitu ya, karena saya dibiasakan dibacakan sholawat meskipun untuk tidur. Banyak di sana itu untuk HP tidak tidur, tapi dengan sholawat tidur. Alhamdulillah. Anak-anak kita itu digiring ke sana dan ada di pondok sini keren banget. Ya, karena bahaya daripada teknologi maju ini adalah di situ. Banyak ibu-ibu yang masih muda, Kiai, ini harus diberi pelajaran untuk dari kecilnya. Kalau anaknya nangis, ya, nangis gitu, itu dinyanyiin lagu-lagu yang bukan sholawat. Anaknya tambah keras nangisnya. Jadi begitu nangisnya keras dia tanya, kamu itu anaknya siapa? Nah, itu berarti sudah banyak yang lupa. Proses perjalanan yang dia bikin itu siapa? Nah, itu kalau sholawat nggak akan terjadi itu. Lah ini anak siapa? Lah ini anak siapa? Tambah nangis. Tambah nangis dia karena dia bilang, yang bikin siapa ini, saya ini kan gitu. Kalau dengan sholawat Masya Allah terlena dan tertidur. Itulah makanya di masjid itu begitu sholawatannya melantun itu kesejukan. Dan bulan puasa ini adalah kesempatan, maka marhaban
welcome ya Ramadan. Kalau saya diminta pandangan masukan, jangan ikuti kondisi bangsa ini yang memunculkan segala informasi lewat media massa itu dalam hal-hal yang tidak menguntungkan buat kita sebagai muslim. Lebih baik sama kiai aja minta pengajian, minta arahan-arahan daripada baca-baca. Karena itu kalau tanpa tabayun bahaya. Termasuk AI, artificial intelligence. Hukuman bisa salah diberikan. Karena yang masuk ke dalam Google itu adalah informasi-informasi jutaan yang apabila yang masuknya negatif, keluarnya kebenaran. Dan kebenaran itu kebenaran negatif. Maka di pondok internasional ini itu harus diajarkan kapasitas kemampuan bagaimana menangani AI ini. Ada seorang yang sudah jelas terhukum karena menggunakan AI. Jadi seorang hakim yang mempercayai AI lupa sama ilmu-ilmu yang aslinya bahaya. Itu pakai syiddah itu, ya. Jadi bahaya. Itu perlu itu ya. Kita kaji di sini. Salah satunya adalah juga kita harus critical thinking, berpikir dengan kritis Pak Kiai. Dan hanya di pesantren orang berani dan bebas berbicara itu. Termasuk membicarakan Gusti Allah itu boleh. Dan punya pendapat sendiri. Ini Pak Kiai kemarin udah ketemu Pak Kiai ya. Alhamdulillah. Saya juga cerita tentang hal itu aja. Karena membahayakan kalau umat ini semua terlena di dalam teknologi ini. Saya kemarin juga di hadapan dokter berani membuat resep. Silahkan nanti Pak Kiai yang meluruskan kalau salah. Tapi setelah saya mohon izin pergi ya, supaya sayanya tidak kecil hati gitu. Ada 5 akar luka batin pada bangsa ini saat ini. Dirasa atau tidak, itu gambarannya dari berbagai media massa terlihat. Jadi untuk menyambut Ramadan ini, serabut dulu akar-akar luka batin. 5 akar luka batin itu, pertama adalah merasa ditolak. Kesempatan di pesantren ini Pak Kiai yang saya lihat nggak pernah nolak. Maka kita akan belajar dari situ. Orang kalau ditolak itu sakitnya tuh di sini. Di sini sakitnya tuh kalau ditolak tuh. Misalnya Bapak, saya sebagai rakyat mohon kepada pemerintah, Ntar ya kita bicarakan dulu di DPR, oke? Ditolak itu. Dan begitu tuh menyebar perasaan-perasaan itu ada semua. Ini Ramadan, fabima rahmatin minallah lintalahum. Kelembutan adanya di pesantren. Itu para kiai. Saya begitu keluar dari pesantren itu nggak lembut lagi. Apalagi waktu saya jadi rektor di Ambon Pak Kiai. Keras banget ngomong itu. 5.000 mahasiswa saya tanya, apa kamu dengar suara beta? Itu dengar katanya. Itu belajarnya di sana di Ambon. Jadi kalau sekarang keras-keras juga mohon maaf aja. Untuk sahur lumayan lah ya, untuk bangunin sahur bisa. Jadi kalau merasa ditolak, hati-hati. Yang kedua, merasa diabaikan. Di era saat ini pengabaian itu luar biasa. Karena salahnya sendiri kita menggunakan, mempercayai WA. Misalnya saya ke Pak Kiai WA jam 7 pagi. 1 minggu nggak dijawab. Itu diabaikan. Sakitnya tuh di sini. Tapi Pak Kiai itu sekarang saya WA langsung jawab. Ketahuan. Jadi saya tadi tidak pamit, karena kalau pamit justru dikejarnya lebih cepat lagi gitu. Ya. Yang ketiga itu merasa dihinakan, direndahkan. Hati-hati dengan anak-anak didik kita. Sedikit saja tersinggung, merasa dihinakan, direndahkan, protesnya itu ke guru, golok. Naudzubillah. Padahal itu anak-anak kita itu.
Yang bisa merontokkan ini hanya pesantren. Ya. Jadi situasi untuk saling melembutkan, menghormati itu adanya di pesantren. Yang keempat, merasa dikhianati. Contoh terbesarnya pengkhianatan G30 SPKI. Padahal di keluarga itu paling banyak pengkhianatan. Sakitnya tuh di sini. Makanya nggak pada ngomong. Ini kalau ada ibu-ibu, ya kan, lalu tanya mengalami nggak dikhianati? Pernah, gitu kan, keras. Ya tidak besar sih pengkhianatannya itu, misalkan sudah dijanjikan mau diajak ke mall nggak jadi, itu kan juga pengkhianatan. Yang kelima, ini terakhir. Yang kelima itu merasa diperlakukan tidak adil. Hati-hati dengan anak didik kita. Anak yang sudah SMA, nah mau beli apa? Mau sepatu mah, beli sana. Di sports center. Datang dia ke mall. Adanya, mah minta sepatu juga sih. Ya sana, toko Bata. Itu toko Bata zaman saya itu paling bagus. Nah sekarang anak itu nggak tahu, taunya toko bangunan. Sakitnya tuh di sini. Ya kan, giliran itu suruh ke mall, saya suruh ke toko bangunan. Marah itu. Jadi belum contoh-contoh lain lah. Jadi kalau itu semua 5 Pak ada, ikuti kanjeng Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 5 hal itu ambruk sekaligus kepada dirinya. Tumblak-blak. Dihinakan ia, dikhianati ia, diabaikan ia, seluruhnya. Sampai mengalami satu masa yang disebut dengan amul huzn, kesedihan yang luar biasa. Yang marah siapa? Malaikat Jibril memerintahkan ke anak buahnya yang ada di pohon, penjaga pohon korma di mana Kiai? Taif. Ya? Adas ya? Iya. Kata, ya bahasa saya ya, pakai kata Jibril, bro, sini bro, gitu kan. Kira-kira, itu kan, bro sini bro. Itu kanjeng Nabi sudah keterlaluan masyarakat menghinakan, melecehkan dan semuanya. Robohkan saja itu Bukit Taif, biar mati semua, kira-kira begitu. Siap dan, kata malaikat yang menjaga kurma itu. Tawarkan ke kanjeng Nabi, ya Muhammad, bagaimana kalau begini-begini, ini udah keterlaluan sama engkau. Dia tidak ngomong goblok, tidak ngomong tolol, tidak ngomong dungu. Yang dia katakan la yafqahun, mereka nggak paham. Cuma itu, keren banget itu. Ya, berarti dia itu sudah duluan menserabut akar luka batin itu. Kira-kira apa itu Pak? Kalau mau saya tuliskan resepnya, harus tahu dulu. Ada yang tahu Pak? Apa yang Nabi lakukan? Memaafkan. Memaafkan. Semuanya 5 itu kena. Itulah yang menggetarkan arsy. Dan langsung dipanggil ke atas. Bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika di bawah, subhanalladzi asra bi'abdihi, hamba aja, hamba, budak. Tapi begitu sampai ke hadapannya, assalamu alayka ayyuhan nabi. Jadi kalau ini sudah didorong untuk menjadi internasional, itu artinya sudah mau jauh ke langit sana itu. Jadi Pak Kiai, Allah itu maha oke dalam bahasa saya. Jadi kalau Kiai sudah bilang ini akan menjadi pesantren internasional, Allah katakan oke, dan kita bilang amin. Allah duluan sudah mengokekan itu. Tapi kalau kitanya internasional sing endi, oke, pilih mana? Ya pilih gue internasional lah ya, gitu Pak Kiai.
Oleh karena itu, kesempatan yang membahagiakan ini saya disilaturahimkan dengan berbagai pihak yang sudah disebut minas salihin. Masya Allah, saya sangat senang dan bangga. Pak Kiai kalau pada waktu itu hanya mempersilahkan saya selorokan, kali ini saya disuruh bicara, itu sebetulnya nggak berani. Makanya saya menghadapnya ke sana terus. Kalau ke sini nanti ngomongnya pelan. Gitu. Tapi bukan berani ke bapak-bapak, bukan. Ayo bareng-bareng. Ya, kita dukung setiap amal soleh. Dan itu ciri yang takwa. Ciri orang takwa itu selalu mencari kebaikan. Mencari sesuatu yang membahagiakan orang lain. Kalau Nabi umat sekaligus, kalau kita ya masyarakat lah. Insya Allah akan sukses. Karena Allah Maha Oke tadi. Jadi kalau kita sudah menyatakan, mendeklarasikan, apalagi dorongan masyarakat untuk menjadi internasional, saya akan masuk di dalam bagian terkecil apapun. Misalnya kata Pak Kiai, Prof ngajar di Rodotul Atfal, saya siap. Cuma ngajar nyanyi ya kan, saya bisa Kiai. Ya kan? Siap itu. Kalau yang udah bahasa